diminta juga untuk dibahas secara khusus, secara metodologis gitu ya. Insya Allah itu dibahas, tapi masih pikir-pikir cara membahasnya ya. Sehingga memastikan forum ini, kajian ini ya kajian, tidak kajian umum, tidak ya, karena kita terpaksa bicara masalah-masalah metodologis seperti ini. Apa bedanya tafsir Tarbawi dengan tafsir pada keumumannya? Ya, sebenarnya dari sejak awal pun tafsir-tafsir itu punya corak, ya. Ada yang corak hukum seperti Al-Jami' li Ahkamil Quran, Qurtubi. Ada yang corak tasawuf seperti tafsir Al-Qusairi. Tafsir Qusairi itu tafsirun supiyun kamil, tafsir supi. Ada tafsir bil ilmi, tapi hanya semacam pelengkap, termasuk dilengkapi tafsir Marogi, dilengkapi dengan wacana-wacana ilmiah. Ya. Tafsir bahasa, ya, balago seperti Jamah Sari, itu pendekatan tapi cenderung ke bahasa. Itu nampak ada corak-corak, ada kecenderungan yang dipengaruhi oleh keahlian penafsir. Itu tak terhindar, ya, itu tak terhindar. Bukan membatasi Al-Quran, karena memang keterbatasan kita, dan itu menunjukkan betapa Al-Quran memiliki makna yang tak terhingga, ya, sehingga datang dikaji oleh seorang ahli, muncul makna lain, ahli lain muncul makna lain. Itu memungkinkan asal kajiannya sesuai dengan metodologi yang diakui dan dibenarkan dalam ulumul tafsir, ulumul Quran. Nah, apa bedanya dengan keumumannya? Nah, di sini kalau tafsir Tarbawi peduli atau fokus ingin mengungkap situasi pedagogis yang ada pada ayat itu. Tidak sekedar mengangkat makna-makna umum yang pada ayat itu, tapi sangat berusaha mengungkap situasi psikologis yang ada pada ayat itu. Istilah lain kami itu, sedang apa Allah dengan ayat ini? Sedang apa Allah dengan ayat ini? Sekalipun itu memerlukan kajian ilmu bahasa yang sedikit lebih dalam, yaitu ilmu balaghah. Itu konsekuensi yang harus dibayar, harga yang harus dibayar. Contohnya saja umumnya, nanti akan saya bahas lebih luas pada itu dengan pertanyaan, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Satu-satu pendekatan pedagogis mungkin akan dibagi, pendekatan pedagogis dalam memahami Al-Quran, kemudian pendekatan gaya bahasa balagi terhadap dalam menunjang tafsir Tarbawi, pendekatan wahdi dalam membangun keutuhan makna. Insya Allah itu harus tiga tema itu untuk memahami tafsir Tarbawi ini. Contohnya saja begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabb manusia, ilahin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisik-bisikan setan yang mundur maju. Alladzi waswis fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Apakah sekedar memberitahukan? Tapi kan berita itunya pakai kul, perintah. Bacakanlah, bacakanlah. Apa ini? Apakah kul ini perintah? Harus, wajib. Nah, kalau dalam perspektif hukum lain. Nah, dalam perspektif ini bukan wajib, tapi an-nushul irsyadi, nasihat, bimbingan secara nasihat.
Kenapa? Nah, singkatnya begini. Allah saking sayang kepada manusia. Ya. Allah tidak mau manusia hidupnya, pikirannya, hatinya tergonjang-ganjing, terbawa arus kemana saja mudahnya. Supaya amalnya betul-betul baik, terarah ke dunia dan akhirat secara penuh. Ya, Allah memberikan nasihat dan bimbing, sertakan aku, berlindunglah kepadaku. Tapi dengan bahasa a'udzu, a'udzu, aku berlindung. Akhirnya terus ini, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Kebesaran Allah, Rabb, Malik, Ilah dihadirkan semuanya. Inilah yang harus kamu bersandar kepadanya, mengandalkan kepadanya. Kenapa? Karena manusia ini secara psikologis senantiasa ada dalam posisi rentan dari godaan setan, dari bisikan-bisikan dari. Nah, ayat itu coba An-Nas itu 6 ayat, An-Nas 5 kali dibolak-balik. An-Nas itu manusia dalam konteks sosialnya. Manusia dalam konteks sosialnya selalu rentan. Datang dari rumah maniat yang mau kuliah atau mau ngajar, kadang-kadang di jalan berhenti, niat jadi bergeser. Wah, bisa jadi. Nah, sedangkan yang pokok manusia itu adalah yang akan dinilai itu hatinya nilainya. Maka Allah awasi, bimbing, kawal hati manusia tadi dengan menetapkan. Jadi sedang begitu. Kalau begini kira-kira kalau kita ya seorang ibu memberangkatkan anaknya mau kuliah jauh pakai motor. Nah, pakai helmnya ya. Jasnya rapihkan. Dikir ya. Coba kira-kira apa itu? Wah, saking sayang untuk supaya anak untuk betul-betul terjaga dari kemungkinan yang tidak baik. Begitulah Allah dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tafsir Tarbawi itu peduli masuk memahami terhadap kondisi psikologis itu. Tentu saja setelah memahaminya dalam arti secara umum. Nah, tentu saja ini harus memahami ilmu balaghah. Qul ini amar, tapi di sini apa martunya dan seterusnya. Ya. Nah, itu kira-kira sekedar membedakan dengan contoh, ya. Akan lebih bedanya, jelasnya nanti setelah saya jelaskan pendekatan pedagogis dalam memahami Al-Quran, pendekatan bayani dalam memasuki situasi psikologis makna pada ayat untuk menunjang tafsir Tarbawi, dan pendekatan wahdi untuk membangun keutuhan konsep pedagogis. Nah, itulah yang kami kembangkan dengan Pak Cucu di sini untuk menghasilkan tafsir Tarbawi. Itu metodologinya. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya sementara saja, karena pertanyaannya tadi banyak sekali dan hanya yang pertama saja yang saya jawab, membedakan itu saja. Mudah-mudahan sedikit bisa lumayan, mudah-mudahan ada sedikit jadi jelas itu. Terima kasih Pak Cucu. Terima kasih Pak Kiai. Memang perlu waktu yang panjang ya Pak Kiai untuk menjelaskan tentang tafsir Tarbawi ini, mulai dari pengertian, kemudian pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan dalam tafsir Tarbawi, kemudian metode, kalau dari metode yang 4, metode mana saja yang lebih cocok ya, di antara misalnya metode tahlili, ijmali, muqaron, maudhu'i dan seterusnya, sampai dengan corak-corak yang membedakan dengan tafsir-tafsir yang lain. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, nanti Pak Kiai akan menyiapkan waktu khusus atau tema dan kajian khusus untuk itu, insya Allah, supaya lebih komprehensif ya. Pak Kiai, sebetulnya masih ada
pertanyaan termasuk dari Pak Dr. Haji Jaja Kustija, tapi waktu ini sudah jam 6 lebih. Jadi mungkin disimpan untuk minggu depan, Pak Kiai. Iya, nggak apa-apa. Pak Dr. Jaja, mohon maaf tidak bisa dijawab langsung pada subuh kali ini. Insya Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adikku sekalian, kita kembali lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang usia ya dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai seperti biasa mohon dipimpin berdoa untuk kita semua. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Tempatkan andai mereka sudah tiada, ya Allah ampuni mereka dan tempatkan mereka di tempat mulia di sisimu ya Allah. Andai mereka masih sama-sama di dunia ini ya Allah, dekaplah mereka dengan bimbingan kasih sayang, rahmat, pertolongan dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha mengetahui dan lagi maha menatap. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah pikiran kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah. Agar hati kami tetap berjalan